Bahkan ya, pengalaman saya waktu itu, kalau saya masih kerja di malam hari, dapat shift malam gitu, biasanya saya memakai jaket sambil bekerja. Itu saya memakai jaket, ada baju di luaran, baju kerja, terus saya memakai jaket lagi biar tebal. Sebenarnya saya sampai keringatan gitu karena jaket yang saya pakai itu tebal, lumayan tebal. Biasanya saya sampai keringatan pakai celana panjang, terus pakai kaos kaki gitu kan, sampai keringatan. Tapi saya tidak masalah, tidak apa-apa, saya kepanasan, keringatan, yang penting badan saya terasa hangat. Terus asam lambungnya tidak naik gitu ya, tidak naik. Karena itu salah satu pemicu kalau kita bergadang malam. Biasanya kita tidak tidur malam gitu, kita tidak tepat waktu tidurnya. Karena sebaiknya kalau kita yang benar-benar asam lambungnya masih parah, itu sebaiknya tidurnya itu lebih awal, biar kita bangunnya itu segar. Dan kalau kita cepat tidur kan, jadi kita tidak terlalu stres ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kalau kita penderita asam lambung ini, pikiran kita itu stres setiap hari, kita itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan pertanyaan. Jadi pikiran kita ini jarang istirahat kecuali saat tidur. Itu pun biasanya kalau kita mau tidur, kita memulainya dengan pikiran yang bermacam-macam. Ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kepanikan, banyak sekali yang kita pikirkan. Hampir otak kita tidak istirahat kalau kita penderita asam lambung, GERD anxiety yang parah. Jadi kalau kembali lagi ke topiknya yang pusing keliengan itu, kalau pusing keliengan biasanya terlambat makan, ataupun ya itu tadi, asam lambung kita udah terlalu meningkat, peredaran darah kita kan jadi tidak lancar ya teman-teman ya, karena asam lambungnya naik sampai ke atas, sampai ke kepala kita gitu, ke saraf-saraf. Karena kalau asam lambung ini udah meningkat, dia akan ke seluruh tubuh kita teman-teman. Bisa menjadi penyumbatan di darah, di aliran darah gitu ya. Jadi kurang lancar peredaran darah kita. Biasanya pengalaman saya yang saya lakukan pada saat saya pusing keliengan, saya menenangkan diri. Kalau memang saya merasa lapar atau gimana, ataupun saya tadinya belum makan, misalnya saya makan dulu sedikit, terus saya minum air putih, duduk tenang, tarik nafas. Biasanya seperti ini ya, kita tarik nafas itu bagus juga untuk olahraga perut kita, menguatkan otot esofagus, perut kita gitu, dada, menguatkan bagian sini kita supaya gini. Kita tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Seperti itu biasanya saya lakukan berulang kali sampai saya merasa tenang. Nanti pusingnya juga akan berkurang. Sebaiknya jangan langsung dibawa baring kalau kita pusing, dibawa duduk aja. Karena kalau kita bawa baring, biasanya apalagi kalau kita bantalnya rendah gitu ya, hampir rata dengan badan atau kaki, itu akan makin meningkat asam lambungnya. Kita makin cemas, makin pusing kepalanya. Jadi sebaiknya kita duduk saja, ambil posisi yang nyaman, duduk, minum air putih, tenangkan diri. Kalau kita di tempat yang ramai, sebaiknya kita ambil posisi, nyari tempat yang agak sepi gitu ya. Terus kita tenangkan diri, berangsur-angsur pasti akan hilang pusing keliengannya ya. Itu pengalaman saya. Tapi kan setiap orang itu biasanya berbeda-beda teman-teman. Ada yang mengalami pusing keliengan, ada juga yang mungkin agak jarang gitu ya. Kalau saya dulu waktu masih parah memang selalu pusing keliengan. Sampai saya itu merasa aneh gitu. Saya mikir, ini kenapa ya? Saya sakit apa gitu? Apakah ini sakit berat? Kenapa selalu pusing? Kenapa selalu merasa keliengan? Dan bahkan rasanya itu mau roboh gitu. Kayak mau ambruk aja. Misalnya kita lagi berdiri, tiba-tiba aja
kuping kita berdenging, terus rasanya kita tuh mau ambruk, mau roboh gitu. Padahal itu tidak apa-apa teman-teman. Mungkin itu hanya gara-gara kita terlambat makan. Terus kalau misalkan teman-teman yang pusing kelingan tapi tidak mengalami seperti gejala asam lambung ataupun yang lain, misalnya tidak ada sakit lambung atau apa, sebaiknya periksakan diri dulu ke dokter atau ke petugas kesehatan. Mungkin nanti akan dicek darahnya, cek darah ke laboratorium, ataupun akan di tensi, berapa tekanan darahnya, apakah tinggi atau rendah, karena itu juga akan berpengaruh ke kepala kita. Kita bisa pusing juga kalau darahnya tinggi atau terlalu rendah, ataupun HB kita turun rendah gitu kan, itu juga akan menyebabkan pusing keliengan. Jadi sebaiknya periksakan diri dulu ke dokter. Kalau memang ternyata kita mengalami asam lambung dan segala cek darah kita misalnya normal atau tekanan darah kita normal, berarti itu dari sensasi asam lambung dan kecemasan kita. Dan itu bisa sembuh teman-teman ya. Kita bawa, kalau udah tenang, misalnya kita udah tenang, bawa baring, kalau bisa dibawa istirahat tidur, dengarkan musik-musik yang lembut, dengarkan lagu-lagu yang bisa membuat hati tenang, atau mungkin lagu-lagu rohani gitu ya teman-teman. Kalau saya seperti itu biasanya. Maaf ya ngomongnya ini agak berlepotan. Terus oh iya, kemarin ada juga yang ngomong gini di kolom komentar, Mbak, kenapa ngomongnya kayak orang kebingungan, ngomongnya kok lambat sekali. Baik, saya jawab pertanyaannya ya. Saya ngomongnya sehari-hari juga memang seperti ini. Terus kalau masalah bingung, sebenarnya saya bukan kebingungan, tapi kalau dibilang bingung juga sebenarnya memang bingung ya. Karena saya ini kan menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sulit sekali untuk dijelaskan. Karena teman-teman sendiri tahu, teman-teman yang menderita GERD dan anxiety ini, kalau penyakit kita ini kan sangat sulit dijelaskan ya teman-teman ya. Boleh dibilang penyakit yang aneh, penyakit yang lucu, dan lumayan unik. Bahkan sangat aneh sih ya teman-teman ya, sulit sekali dijelaskan. Orang di sekitar kita yang tidak mengerti tentang penyakit ini, mereka akan merasa aneh. Dulu suami saya juga seperti itu waktu saya baru-baru mendapatkan penyakit ini. Dia merasa saya itu kok sepertinya aneh gitu. Biasanya saya bilang, saya udah datang cemas atau panik atau gelisah gitu. Suami saya berusaha menenangkan, tapi saya tetap tidak bisa tenang. Jadi dia merasa aneh, padahal apa yang saya takutkan gitu. Karena tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang terjadi. Saking sakit kita anehnya, kita kan menakutkan sesuatu yang belum terjadi. Kita menakutkan sesuatu yang di depan kita, yang di masa depan, yang belum terjadi. Beda halnya dengan fobia. Mungkin kita misalnya nih orang yang takut ketinggian, mungkin pernah jatuh di ketinggian, mungkin jadi takut lagi, jadi fobia gitu ya, sesuatu yang mungkin udah pernah terjadi. Kalau sakit kita ini berbeda, sangat aneh, unik, lucu. Kenapa kita takut gitu ya, padahal apa yang kita alami itu belum tentu terjadi, dan biasanya itu tidak terjadi teman-teman. Jadi itu ya alasannya kenapa saya seperti orang bingung. Sebenarnya saya tidak bingung, tapi saya itu sulit untuk menjelaskan sesuatu yang memang sulit untuk dijelaskan. Kemudian ada lagi pertanyaan kemarin, sebentar ya, saya lupa. Ada yang nanya tentang pegal-pegal. Oh iya, kemarin ada yang nanya pegal-pegal.
pegal-pegal di kaki atau badan, atau mungkin ada juga yang mengalami ya teman-temannya, ada yang mengalami pegal-pegal di seluruh badan mungkin ya. Kalau pegal-pegal agak lumayan jarang, tapi kalau kesemutan saya sering, saya lebih mudah sekali kesemutan. Kemarin waktu saya masih parah itu, saya sering sekali kesemutan. Bahkan saya panik teman-teman, kenapa saya kesemutan? Saya cari di Google, apa penyebabnya, menyebabkan apa kesemutan itu. Jadi bermacam-macam opini yang keluar, itu membuat saya semakin takut. Saya semakin takut, semakin bertanya-tanya. Sementara untuk konsul ke dokter rasanya sih saya nggak mau gitu. Karena kalau konsul ke dokter juga itu sebenarnya bukan apa-apa, cuma kesemutan yang sesekali aja gitu kan. Bukan sesekali, maksudnya sering, tapi tidak ada penyebab yang lain ya, cuma kesemutan aja gitu. Itu saya berusaha cari tahu, ada banyak yang muncul jawaban-jawaban dari apa itu apa penyebab kesemutan, menyebabkan apa gitu ya. Kemudian ada juga yang menanya tadi ada yang menanyakan pegal-pegal apakah saya pernah mengalami. Pernah, tapi saya agak jarang gitu, tapi saya lebih sering ke kesemutan. Pegal-pegal itu memang ada. Terus apalagi ya pertanyaan dari teman-teman. Lumayan ada beberapa yang bertanya kemarin itu, nanti akan saya jelaskan lagi ya, nanti akan saya cek ulang pertanyaan apa aja yang teman-teman tanyakan.